Shalom teman-teman dan saudara-saudara kita yang dikasihi dalam Tuhan. Bertemu dengan kita di JKI Host Online. Pada kesempatan ini kita mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama ibadah. Saya puji Tuhan banget sih. Di zaman sekarang ini kita bisa menikmati teknologi yang ada, yang dimana saya percaya itu tuh ada campur tangannya Tuhan. Dan saya yakin Tuhan itu gak mau kita jauh-jauh dari Dia. Tuhan mau kita selalu dekat sama Dia. Ya dengan platform dan maksudnya dengan fitur-fitur dari inilah Tuhan mau kita merasakan hadiratnya. Dari ini kita tahu kalau Tuhan itu gak pernah ketinggalan zaman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Tuhan tuh ingin sekali kita datang kepadanya. Oleh karena itu mari kita sama-sama angkat pujian kita untuk Tuhan kita.
Seringkali kita di dunia merasa ketidakpastian yang selalu kita jadikan itu masalah di dalam hidup kita. Tapi satu yang pasti, cuman kasih Tuhan yang pasti. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita sadarkan semua kehidupan kita di tangan Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan itu selalu menjaga kita. Kita yakin kalau Tuhan itu selalu take care kita dalam situasi apapun dan kondisi apapun kita. Kita hanya perlu percaya. Mari kita sama menyanyikan. Presence of my enemies.
sebentar lagi kami mau masuk ke dalam ibadah kami ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi ya Tuhan orang yang akan membicarakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami bisa fokus hanya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita semua, dan senang sekali berjumpa lagi dalam ibadah online ini. Kita sama-sama belajar akan firman Tuhan, dan firman Tuhan tentunya sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang pertanyaan Tuhan yang ada di Alkitab, yaitu, "Di manakah engkau?" Kira-kira mendengar pertanyaan ini, di manakah engkau? Ingat nggak cerita apa yang pertanyaan ini muncul? Alkitab itu sangat menarik dan memiliki banyak sekali cerita yang walaupun ditulis dalam waktu yang sudah lama berlalu, dari kejadian-kejadian yang sudah lama berlalu, tapi tetap relevan dengan segala zaman. Nah, dari pertanyaan ini pun kita bisa belajar banyak atau belajar nilai-nilai yang sangat berguna bagi hidup kita yang Alkitab mau ajarkan kepada kita. Ini ada di Kisah Kejadian, di mana pertanyaan ini muncul kepada Adam. Kejadian ini adalah manusia pertama yang melakukan dosa pertama. Menarik ya? Itu ada di Kejadian 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Latar belakang dari pertanyaan ini menceritakan tentang bagaimana manusia jatuh dalam dosa, yaitu ketika iblis yang memakai atau menggunakan ular sebagai wujudnya menggodai atau memperdaya perempuan, yaitu Hawa, untuk melanggar perintah Tuhan. Karena Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden beserta dengan perempuan tinggal di Taman Eden waktu itu, Tuhan memberikan perintah demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, dalam Kejadian 3 ini ular itu memperdaya Hawa dengan pertanyaan yang membalikkan firman Tuhan. Dia berkata begini, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kebenaran Tuhan diputar balikan. Kalau kita tidak tahu atau tidak mengenal atau tidak baca akan firman Tuhan atau Alkitab, sangat mudah sekali kita diperdaya. Kenapa? Karena kita nggak tahu firman Tuhan. Makanya kita perlu belajar akan firman Tuhan, supaya kita tahu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Nah, Hawa berkata, buah dalam pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan memberikannya kepada suaminya dan bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, cerita ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa satu sisi godaan itu sangat banyak, benar nggak? Nggak cuma dalam bentuk ular, banyak sekali bentuknya godaan yang membuat kita tergoda gitu. Apalagi kalau disodorkan dengan pernyataan-pernyataan yang memiripkan atau memiripkan dengan firman Tuhan, tapi sebenarnya tidak sama gitu, atau membuat kita meragukan akan firman Tuhan. Nah, inilah di sini manusia jatuh dalam dosa. Tapi kita akan belajar. Pertanyaan, di manakah engkau, itu memberikan kita pelajaran apa? Nah, firman ini berkata bahwa Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kira-kira Tuhan tahu nggak? Pasti Tuhan tahu ya. Kira-kira Tuhan lihat nggak? Pasti Tuhan lihat. Berarti kan manusia sudah jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, memberontak, membangkang dari perintah Tuhan, tidak taat. Tapi sekalipun manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap mendatangi manusia, tetap menghampiri manusia, tetap mencari manusia, tetap memanggil manusia dan berfirman kepada manusia. Itulah yang perlu kita pelajari, itulah yang perlu kita ngerti, bahwa Tuhan Allah datang kepada kita, mencari kita, bukan karena kita hebat, sempurna, tidak berdosa. Tapi sekalipun kita yang jatuh dalam dosa, kita manusia yang berdosa, Tuhanlah yang berinisiatif untuk mendatangi kita, mencari kita, memanggil kita, manusia berdosa. Tuhan memanggil Adam, Tuhan memanggil manusia, "Di mana engkau?" Hal ini menggambarkan bahwa kita tidak bisa sombong berkata bahwa aku mengenal Tuhan karena aku mencari Tuhan. Aku mengenal Tuhan karena aku yang dapetin Tuhan. Enggak. Tuhanlah yang mencari engkau. Tuhanlah yang menemui engkau. Tuhanlah yang memanggil engkau. Nah, kita perlu sangat-sangat bersyukur bahwa Tuhan tidak membuang manusia waktu manusia jatuh dalam dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak begini, "Wah, produk gagal nih, buang aja atau binasakan aja, bikinnya baru lagi yang lebih taat lagi," gitu. Enggak loh, Tuhan gak buang loh, Tuhan gak buang Adam, Tuhan gak binasakan Adam, Tuhan gak gantikan Adam dengan manusia lain. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya, tetap menunjukkan setianya kepada manusia. Padahal siapa sih manusia? Hanya ciptaan. Tuhan bisa bikin lagi, bisa bikin lagi yang bisa dibilang lebih baik lagi atau apapun gitu. Tapi Tuhan tidak menggantikan Adam dengan yang lain. Tuhan tetap, walaupun manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke Taman Eden, berjalan mencari Adam, memanggil Adam. Bukan karena Tuhan tidak tahu Adam di mana. Bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang Adam perbuat. Tuhan tetap mencari Adam dan memanggilnya dan berfirman, "Di manakah engkau?" Pertanyaan ini bukan untuk cari tahu Adam ada di mana, bukan karena tidak tahu. Tapi pertanyaan yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita, melihat kepada posisi kita. Iya ya, aku sekarang di mana ya? Kenapa aku sembunyi dari Tuhan? Apa yang aku perbuat? Di mana aku? Biasanya kalau Tuhan datang, tentu Adam tidak sembunyi. Tentu Adam akan sangat girang, sangat bersuka cita, dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi kali ini, karena jatuh dalam dosa, karena melakukan pelanggaran, tidak taat kepada firman Tuhan, dosa langsung masuk ke dalam manusia dan membuat kematian. Yaitu apa? Kematian rohani,
kematian moral, dan kemudian Adam pun menghadapi kematian jasmani. Dan bukan itu sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Karena yang Tuhan kehendaki buat manusia adalah hal-hal yang baik. Tapi dosalah yang mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Sekalipun demikian, seberapapun kita jatuh dalam dosa, sebanyak apapun kita melanggar dosa, kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan setia loh kepada kita. Tuhan bertanya, di manakah engkau, untuk menyadarkan Adam akan posisinya, untuk memberikan kesempatan untuk manusia berespon, mempertanggungjawabkan, menyatakan dengan jujur kepada Tuhan apa yang dia perbuat atau di mana dia ada. Jawaban Adam adalah menyalahkan perempuan. Karena perempuan yang kau berikan di sisiku itu yang membuat aku makan buah itu. Akibat dari dosa, ya, kita lihat akibat dari dosa adalah manusia bersembunyi dari Allah. Manusia punya rasa takut, merasa bersalah, bingung, bahkan malu sama Tuhan. Sehingga menghindari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan. Maka hubungan yang tadinya sangat baik, sangat erat, transparan, terbuka, penuh damai sejahtera, penuh kasih setia satu dengan lain, rusak oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa, oleh karena pemberontakan. Maka waktu kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, reaksi yang natural yang kita lakukan adalah kita menjauhi Tuhan. Kita menjauhi pribadinya Tuhan. Walaupun mungkin kita masih di gereja loh, kita masih ke gereja tiap minggu, bahkan kita masih pelayanan, bahkan kita masih baca Alkitab. Tapi dosa membuat kita jauhi pribadi Tuhan. Kenapa? Karena itu rasa bersalah, malu, takut, bingung, merasa tidak layak dan yang lainnya. Dan memang benar dosa menimbulkan semuanya itu. Tapi ingat kepada firman ini, Tuhan tetap datang mencari manusia, memanggil manusia dan berfirman kepada manusia. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan pemulihan, memberikan kesempatan pertobatan. Bahwa di dalam Tuhan sangat memperhatikan dan memperdulikan hubungan kita dengan Tuhan. Begitu Tuhan jagai, begitu Tuhan upayakan, begitu Tuhan lakukan effort untuk hubungan kita dengan Tuhan tetap terjalin, supaya dosa tidak membuat kita tinggalkan Tuhan. Kenapa kalau kita tinggalkan Tuhan? Apa Tuhan rugi? Enggak. Yang rugi itu kita. Kalau Tuhan masih memanggil kita, masih care sama kita, masih berupaya untuk kita kembali kepada itu, karena dia sangat-sangat mengasihi kita. Kasihnya kepada kita sangat besar, murni, tulus, dan sungguh-sungguh. Dan dia Tuhan yang setia. Dia setia. Kalau dia sudah memanggil kita, dia setia pada panggilan itu. Tapi kita perlu bertanya kepada diri kita, setiakah kita kepada Tuhan? Tuhan memberikan kesempatan kepada Adam. Walaupun setelah itu Adam tidak lagi tinggal di Taman Eden, tapi Tuhan tetap memberkati Adam, Tuhan tetap menjaga Adam, Tuhan tetap memberikan kesempatan hidup kepada Adam. Nah, hari ini firman ini sangat sederhana, tapi harusnya mengingatkan kita, di manakah posisi kita saat ini. Walaupun kita masih menyebut diri kita anak Tuhan, walaupun kita masih ke gereja dengan tekun, komsel, bahkan kita masih pelayanan, tapi kalau pertanyaan ini datang kepada kita, di manakah engkau? Bisakah kita menjawabnya dengan hati yang jujur? Ini berbicara tentang hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ini berbicara tentang kemurnian kita sama Tuhan. Ini berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan. Masihkah sejalan?
Masihkah kita tidak menyembunyikan sesuatu dari Tuhan? Masihkah kita tidak mempunyai sesuatu untuk kita hindari dari Tuhan? Masihkah kita transparan dengan Tuhan? Kalau kita sulit atau ada 1-2 hal yang kita nggak transparan sama Tuhan, kemungkinan itu dosa. Kalau kita pada ada 1 hal, 2 hal, kita nggak bisa dengan transparan cerita sama Tuhan, transparan kita berkoneksi dengan Tuhan dengan erat, kemungkinan itu dosa yang kita sembunyikan atau dosa yang kita kerjakan, yang kita pegang, yang kita tidak lepas. Dan Tuhan selalu ingin memulihkan hidup kita, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, memulihkan hidup kita, area-area dalam hidup kita yang masih terikat dengan dosa, yang masih terus melakukan dosa itu. Tuhan ingin kita pulihkan. Bila kita dengan jujur, kita dengan jujur mengaku kepada Tuhan, kita dengan jujur berkata kepada Tuhan, dan kita dengan hati yang sungguh-sungguh lepaskan dosa itu. Kenapa? Karena Tuhan lebih berharga dari dosa itu. Karena kasihnya Tuhan lebih besar yang sanggup Dia berikan kepada kita daripada kesenangan yang kita bisa dapat dari melakukan dosa. Karena apa untungnya kalau kita memilih dosa lebih daripada Tuhan? Di manakah engkau? Di manakah posisimu? Masihkah engkau setia melakukan panggilanmu? Masihkah hatimu transparan kepada Tuhan? Masihkah dengan sukacita besar, dengan hati yang penuh damai sejahtera, engkau menyambut saat Tuhan datang mendekatimu? Atau ada hal yang kau sembunyikan, ada hal yang kau malu kepada Tuhan, kau menghindari? Nah, pertanyaan ini yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Di manakah aku saat ini? Kalau Tuhan bertanya, di manakah engkau saat ini? Jawaban kita menentukan hati kita. Karena kita nggak bisa berbohong kepada Tuhan. Andai kata kita berbohong, Tuhan pun tahu. Jadi firman ini, ayo pertanyakan kepada diri kita. Jawab Tuhan, jawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Hati yang baru itu apa? Hati yang jujur, hati yang terbuka sama Tuhan, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang mau bertobat, tidak keras hati. Kalau Tuhan menyatakan hal yang tidak benar dalam hidup kita, kiranya hati kita berespon mau bertobat. Itulah hati yang Tuhan inginkan. Itulah jawaban yang Tuhan rindukan ada dalam kita. Karena Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya yang luar biasa. Lebih lagi kita rasakan dan tidak terhalang oleh dosa. Karena Tuhan ingin menunjukkan setianya kepada kita dan ingin kita setia kepadanya. Tapi nggak bisa setia kalau kita keep dosa dalam hidup kita. Tidak taat, pelanggaran bisa saja terjadi. Tapi punyailah sikap hati cepat untuk bertobat, cepat untuk kembali kepada Tuhan, cepat untuk buang dosa dan kembali kepada Tuhan. Sehingga saat Tuhan mendatangimu, saat Tuhan memanggilmu, engkau pun menyambut Tuhan dengan sukacita, dengan transparan, dengan damai sejahtera. Tidak menghindari Tuhan. Nah, hari ini ayo kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, atau minta Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Dia dengan melepaskan dosa dan belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan biarlah kita dan Tuhan bisa jadi teman dekat, sahabat yang transparan. Karena itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Satukan hatimu, hatiku. Kita datang kepada Tuhan. Tunjukkan sikap hati yang benar, sikap hati yang mau datang kepada Tuhan. Kapanpun kita mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena gak ada yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Gak ada yang lebih menarik perhatian kita daripada Tuhan. Mari kita berdoa dengan hati yang dilingkupi dengan pertanyaan ini. Di manakah aku sekarang? Apakah aku bersembunyi daripada Tuhan? Apakah aku menghindari Tuhan?
Apakah aku malu sama Tuhan saat ini? Apakah ada yang aku takut kalau aku menghadap Tuhan? Apakah aku bingung antara mau dekat sama Tuhan atau enggak? Nah, kalau semua jawaban itu ada yang membuat kita takut, malu, bimbang, menghindari Tuhan atau bersembunyi dari Tuhan, itulah dosa. Buang dosa itu. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menolong kita, akan membimbing kita, melembutkan hati kita, memampukan kita untuk tinggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Apapun kondisimu saat ini, engkau dan Tuhan yang tahu hubunganmu dengan Tuhan bagaimana saat ini. Kalau mulai menjauh dari Tuhan, ayo kembali kepada Tuhan. Ingat, Tuhan berjalan, mendekati kita, memanggil kita, dan berfirman kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin tetap berkomunikasi dengan kita, menjalin hubungan dengan kita. Tuhan ingin dekat dengan kita dan Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Yuk kita berdoa, minta jamah Roh Kudus dan minta anugerah Tuhan memampukan kita. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kalau hari ini pertanyaan Tuhan kepada kami adalah, di manakah Engkau? Tuhan, kami mau cek lagi hati kami. Ini kami Tuhan. Kalau ada dari anak-anak-Mu Tuhan, yang masih Tuhan menghindari Engkau, punya rasa bersalah kalau bertemu dengan Engkau, punya malu Tuhan, yang kami simpan dalam hati Tuhan, sehingga kami nggak bisa atau nggak mau terlalu dekat dengan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, sadarkan kami akan dosa itu dan mampukan kami untuk buang dosa dan kembali kepadamu, biar hati yang bertobat ada pada kami ya Bapa, karena kami tahu Kau peduli kepada kami, Kau mengasihi kami. Seringkali Kau datang kepada kami, memanggil kami Tuhan, dan biar kami tidak menghindar lagi daripada Engkau, biar kami tidak menjauhi daripada Engkau, dan biar juga kami jujur kepada Engkau, menyatakan apa adanya dalam diri kami dan punya hati yang bertobat. Tuhan, lembutkan hati anak-anak-Mu, lembutkan hati kami, biar kami punya hati yang baru, hati yang meresponi firman-Mu, hati yang sangat senang kalau Engkau dekat dengan kami dan kami dekat dengan-Mu, hati yang menginginkan untuk terus berada di dekat-Mu Tuhan. Dan saat Kau memanggil kami Tuhan, biar kami menyambut Engkau, kami menjawab dengan hati yang penuh sukacita, tidak menghindari Engkau Tuhan. Kalau Engkau memanggil kami, ingin dekat dengan kami, biar kami tidak menunda-nunda untuk dekat dengan-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu kami perlukan di setiap waktu. Kalau anak-anak-Mu Tuhan ada yang mulai kehilangan hadirat Tuhan, tidak rasakan lagi hadirat Tuhan, Tuhan jamah pulihkan ya Bapa. Engkau Allah yang memulihkan hubungan kami, biar kami kembali kepada hati-Mu, kami kembali kepada Engkau. Berkati Tuhan, berkati. Dan Tuhan, berkati kami juga Tuhan, untuk terus ingat akan kasih setia-Mu di waktu kami terpuruk, di waktu kami jatuh dalam dosa, di waktu kami melakukan pelanggaran kesalahan. Kami ingat akan kasih setia-Mu, dan itulah biar yang menjadi kekuatan untuk kami kembali kepada Tuhan. Kembali Tuhan kepadamu, kembali ke tangan Tuhan, kembali menjawab panggilan Tuhan, kembali kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu ya Papa. Firman ini biar terus berbicara, memberikan pengertian kepada anak-anak-Mu. Dan kami tahu Roh Kudus menyertai kami semua, menyertai anak-anak-Mu dimanapun berada. Biar kasih setia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, memerintah atas hati anak-anak-Mu sekalian. Berkat Tuhan atas kami. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless.